Setelah menanti selama 9 bulan, Rona bahagia pun kini tengah dirasakan oleh komedian Anty Sutisna alias Sule dan istri tercintanya Natalie Holscher lantaran buah cinta yang dinanti-nantikan akhirnya lahir ke dunia. Sempat memilih tanggal cantik untuk persalinan yaitu 12/12/2021. Namun lantaran adanya kendala, Natalie pun harus melahirkan secara sesar pada tanggal 11 Desember 2021. Mengingat sang anak yang berdarah blasteran, lantas seperti apa kegantengan anak Sule dan Natalie yang diberi nama Azam Adriaza Sutisna tersebut? Dan alasan apa yang mendasari Natalie untuk memilih melahirkan secara sesar? Jika menengok ke belakang tepatnya Oktober 2021 lalu, hubungan Natalie dengan sang nenek Oma Hetty memang sempat memanas. Ya, bahkan tepat di acara syukuran 7 bulanan calon buah hati Sule dan Natalie, sang Oma mengaku tidak diundang hingga ia pun hanya bisa menonton momen bahagia sang cucu sebatas lewat video yang dikirim. Mengingat Natalie baru saja melahirkan anak pertamanya, lantas seperti apa Oma Hetty yang terlihat datang menjenguk bayi Natalie di rumah sakit? Dan seperti apa pula kelahiran baby Azam yang dinilai kado Natal paling berharga bagi Oma Hetty lantaran menjadi cicit keduanya. Dan bagaimana pula perhatian Rizky Febian yang kini telah mempunyai 5 adik hingga telah menyiapkan hadiah untuk adik barunya itu? Dan benarkah untuk Bintang, sang adik yang kini bersama Teddy Pardiana, Rizky pun juga akan memantau adiknya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. (11 Desember 2021 kemarin tentunya menjadi hari yang membahagiakan bagi pasangan Natalie Holscher dan komedian Anty Sutisna alias Sule. Pasalnya, setelah kurang lebih 9 bulan, buah hati yang begitu dinanti-nantikan akhirnya lahir di tanggal cantik yaitu 11/12/2021. Azam Adriaza Sutisna, itulah nama yang diberikan Sule dan Natalie untuk anak laki-lakinya berdarah blasteran hingga sejak kelahiran pun ketampanannya menuai banyak pujian dari warganet. Ya, selama menantikan kelahiran sang anak, Sule memang seolah tak bisa membendung rasa penasarannya soal rupa buah hatinya itu mengingat Natalie merupakan keturunan Belanda. Dan setelah baby Azam lahir, harapan dan cita-cita Sule pun seakan terwujud lantaran anak laki-lakinya itu mempunyai wajah yang mirip ibunya layaknya anak blasteran bule pada umumnya. Senang lah menyambut kebahagiaan ini, senang. Yang penting mah sehat ya, ibunya sehat, kuat, tetap semangat, anaknya juga sehat, dua-duanya sehat, gitu aja lah ya. Yang penting mah ini adalah sebuah rezeki yang luar biasa buat Natalie. Semoga dia menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Ya artinya sama anak-anak saya aja dia udah sayang, apalagi sama anak sendiri ya kan. Tapi saya berdoa semoga semuanya baik-baik saja lah. Support, aku nggak sendiri sama keluarga ya, aku support semua. Ya menenangkan dia lah, karena dari proses perjalanannya kan dia tuh nggak bisa tidur, dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia ketakutan, tiba-tiba dia marah.
ya banyak macam-macam lah gitu. Tapi saya selalu semangatin. Ya itu makanya kan udah dikosongin ya tanggal 14, 15. Jadi sama kelahirannya mamahnya. Tapi kata dokter katanya ini udah pengen keluar. Jam ke mana, daerah mana? Enggak tahu daerah mana. Bentar dong harusnya ya. Iya dong. Ya udah kabar-kabar ya. Nissan. Makasih ya yang udah doain. Apa? Namanya Azam Adriansyah Sutisna. Makasih doanya ya guys. Ini dari bibit yang berbeda gitu. Mungkin saya jadi penasaran nih gimana nih. Saya sih berdoa mudah-mudahan jangan sampai mirip saya ya. Gitu. Supaya 70%-nya dia lah gitu kan. Biar dia juga bisa nanti meneruskan jejak mamahnya gitu. Yalah, itulah itu. Saya berharap tuh berdoa setiap malam tuh jangan ya. Makanya saya kasih tahu sama dia, kamu hati-hati, kamu jangan sampai benci sama aku, apapun itu aku bilang. Kamu harus suka terus itu. Walaupun kamu lagi bete sama aku, kamu harus suka. Takutnya nanti anaknya mirip aku. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa kan kamu bapaknya, nggak mau. Aku pokoknya pengen mirip kamu 70, mirip aku kelaminnya aja lah cukup. Sejak Sabtu siang tanggal 11 Desember 2021 lalu, sebagai ayah yang menantikan kelahiran sang anak, Sule memang terlihat membagikan momen detik-detik Natali menjalani persalinan. Selain memperlihatkan suasana ruangan yang nyaman di rumah sakit tempat Natali melahirkan, Sule pun tidak bisa menutupi kecemasannya ketika menemani istri tercintanya di ruang operasi ketika akan melahirkan untuk pertama kalinya, hingga kebahagiaan pun pecah saat mendengar tangisan bayi. Lantas apa yang menjadi alasan Natali lebih memilih menjalani persalinan secara sesar meski sempat mengalami kontraksi? Terakhir dengarnya karena memang apa tuh namanya ya? Enggak, jadi memang si kepalanya itu enggak di bawah. Itu kebetulan aja sih. Ya itu namanya Braxton Hicks apa ya itu pokoknya kontraksi palsu. Itu jadi sakit tiba-tiba kayak mau lahir dan itu ternyata bukan gitu. Tapi ya karena dari dokter ini tanggal 10 juga pasti akan keluar katanya begitu. Tapi tiba-tiba kata dokter ya ini mah sering kayak begini. Jadi kayak mau ngelahirin padahal bukan gitu. Palsu, kontraksi palsu. Jadi aku ditipu sama anak aku udah ditipu. Ya. Hukum karma lah itu. Kebahagiaan tengah memayungi keluarga Sule dan Natali atas kelahiran baby Azam, buah hati mereka. Hubungan sempat memanas dengan Natali, bahkan tidak diundang saat acara 7 bulanan. Seperti apa Oma Hetty yang akhirnya datang untuk menjenguk baby Azam di rumah sakit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, jika melihat beberapa bulan belakangan sebelum Natali Holscher melahirkan anak pertamanya, hubungan antara Natali dan sang nenek Oma Hetty memang sempat memanas. Bagaimana tidak, mengingat Sule dan Natali sempat kisruh dalam rumah tangganya, hingga Natali pun pernah minggat dari rumah pada April 2021 lalu. Oma Hetty memang terlihat bersuara untuk menanggapi polemik yang terjadi pada rumah tangga sang cucu dengan Sule. Bahkan di saat keributan terjadi, komunikasi Oma Hetty dengan Sule dan Natali pun berjalan tidak lancar. Hingga saat acara 7 bulanan kehamilan Natali pada Oktober 2021 lalu, Oma Hetty pun tidak diundang untuk hadir.
Tapi seiring berjalannya waktu yang juga bertepatan dengan momen Natalie melahirkan, akhirnya hubungan mereka pun nampaknya sudah membaik dan Oma Hetty pun kemarin terlihat menyambangi rumah sakit tempat cucunya itu melahirkan dan menjenguk cicitnya yang baru lahir yang memiliki darah Belanda. Biasa dalam kekeluargaan biasa. Kita kan semakin dewasa, semakin mengertilah. Sangat lancar. Ya berkat doa kita semua, kalian juga ya. Berkat doa kalian semua. Doa itu kunci manusia hidup lah. Ya cerita ibunya ada mungkin ya. Jadi saya sekarang saya belum lihat saya belum. Tapi sepintas saya lihat ya. Genetik ulcernya ada. Dia bilang mami lucu, sukacita saya bule juga, ya itulah genetik itu kan begitu ya. Pertama bersyukur, berarti anak gua dong, ya kan. Yang keduanya aku pengennya mirip dia gitu loh, pengennya wow gitu, keren gitu. Selalu siaga, saya dari awal selalu harus siaga karena ya siapa lagi kalau bukan suaminya. Ya, Hetty Holscher, nenek atau Oma Natalie, memang terlihat turut menyambut bahagia kelahiran anak pertama dari sang cucu. Bahkan saat ditemui oleh banyaknya awak media, Oma Hetty pun sedikit menjelaskan proses persalinan Natalie secara sesar yang berjalan cukup lancar, meskipun tidak seperti rencana awal. Tak hanya itu, putra Natalie dan Sule menjadi hadiah yang luar biasa bagi Oma Hetty, lantaran cicit keduanya itu lahir di momen menjelang Hari Raya Natal. Tadinya 12, tapi kan rencana Tuhan segala-galanya. Sukacita lah, nggak bisa dibicarakan. Hadiah yang luar biasa buat kita semua. Cicit kedua. Laki juga yang pertama. Akhirnya hubungan Oma Hetty dan Natalie pun sudah mencair pasca kelahiran baby Azam. Mengingat bundanya telah melahirkan sang adik, lantas seperti apa pula perhatian Rizky Febian yang kini total mempunyai 5 adik? Seperti apa pula perhatian Rizky untuk sang adik bintang yang kini bersama Teddy Pardiana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. No, I ain't looking back. Oh, what do I believe in? The past is in the past. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kebahagiaan tentu tak hanya dirasakan oleh Sule dan Natalie hingga Oma Hetty. Anak-anak Sule dari pernikahan sebelumnya pun begitu antusias, di mana akhirnya mereka memiliki adik baru. Seperti respon Rizky Febian salah satunya. Ia begitu excited, kini mempunyai 5 adik, di mana 3 adalah adik kandungnya, Putri, Rizwan, dan Ferdi. Kemudian bintang buah hati dari sang mama, almarhum Lina dan Teddy. Dan yang terakhir adalah baby Azam, putra dari sang ayah Sule dan ibu sambungnya Natalie. Hingga ia pun menyiapkan hadiah spesial untuk adik barunya itu. Bahkan mengingat Rizky Febian yang merupakan anak tertua dan terbilang sukses dalam karirnya di dunia hiburan, pelantun cuek itu pun berusaha untuk selalu memperhatikan semua adik-adiknya walaupun dirinya sibuk bekerja. Aku juga mau ngasih, makanya ngasih tapi nggak surprise. Jadi aku nanya, bunda yang kurang apa ya? Gitu. Nanti aku surprisein gitu. Kan surprise, biar bunda aja yang tahu. Untungnya karena mungkin aku tuh udah disetting sama Allah. Aduh, udah disetting sama Allah tuh aku orangnya santai banget ya. Jadi
Aku itu berusaha untuk memperlihatkan kebaikan ataupun cara yang baik ke adik-adik itu bukan dengan cara kamu harus seperti A, B, C, D, E, enggak. Tapi dengan perilaku, dengan apa yang aku lakuin, secara tidak langsung mereka akan merekam dan akan mereka lakukan suatu saat nanti. Nah aku tuh orangnya kayak gitu, dan aku tuh bukan tipikal orang yang misalkan ketika adik Iki mungkin kurang sopan ngomongnya, ke Iki mungkin, bukan ke orang lain, ke Iki atau apa, atau mereka ngomong kasar tapi konteksnya bercanda, aku tuh sesantai itu. Dengan cara keep komunikasi, dengan cara aku main game bareng sama mereka. Ketika aku balik pulang kerja, aku nyalain komputer, yang aku cari mereka. Ridwan, Ferdi, di mana? Main apa? Main bareng. Tetap harus gimana caranya menjaga komunikasi gitu. Karena saking santainya aku, akhirnya mereka banyak rasa segan gitu. Kayak misalkan kalau dia pengen A, pengen B, kalau bukan aku yang nanya, kalau bukan aku yang mohon, dia nggak pernah mau ngomong. Kayak misalkan sebenarnya dia tuh pengen apa gitu ya, pengen beli apa, tapi dia nggak ngomong gitu. Jadi harus tetap aku yang opening gitu ke mereka gitu. Harus aku tetap yang nge-begging ke mereka. Almarhum sang Bunda Lina Jubaida telah berpulang pada Januari 2020 lalu. Memang akhirnya menjadikan sosok Rizky Febian untuk lebih bertanggung jawab dan menjaga adik-adiknya, Putri, Rizwan, dan Ferdi. Hal ini tentu beralasan lantaran tanggung jawabnya itu adalah cita-cita almarhumah sang bunda yang ingin Rizky selalu bisa membahagiakan adik-adiknya di tengah kesuksesannya menjadi seorang penyanyi. Di sisi lain, Rizky Febian pun tetap memperhatikan adik sambungnya Bintang yang diasuh oleh Teddy Pardiana yang dikabarkan kini hidup terpuruk. Meski begitu, pelantun cuek ini pun tidak ingin gegabah dan menunggu waktu yang tepat, namun tetap memantau Bintang dari jauh seperti salah satunya tumbuh kembang sang adik. Ya harapannya ya pengen atuh, cuman kan ya balik lagi ya karena memang hal yang sedang diurus juga kan lagi masih tetap berjalan. Kalau aku nggak mau ngambil tindakan semena-mena, aku takut salah gitu. Jadi aku karena udah ada lawyer juga yang kemarin ngurus, jadi aku biarkan mereka yang mengurus. Yang terpenting aku sekarang tetap menjaga mental adik-adik aku, kebahagiaan adik-adik aku, menjaga ayah bunda, dan juga menunggu kehadiran Dede Bayi. Tapi aku tetap menjaga juga komunikasi dan tetap memantau tumbuh besarnya Dede Bintang nanti seperti apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.